Bab 381, Pertarungan para Kaisar Beladiri. Hidup Kaisar Beladiri! Hidup! Hidup selama-lamanya! Teriakan bergemur membahana dari ratusan ribu prajurit Tang, mengguncang langit dan bumi bagaikan gelombang pasang samudra yang tiada henti menggulung. Sorak-sorai dahsyat ini seketika menegaskan dugaan yang tersembunyi di dalam benak semua orang. Sosok yang baru saja muncul itu, tidak lain adalah tokoh terkuat dari kerajaan Tang, bahkan dalam pandangan sebagian besar orang, ia adalah sosok terkuat di seluruh wilayah ekstrem selatan, yang mulia Kaisar Tang, yang kerap dijuluki sebagai Kaisar Abadi sepanjang zaman. Kejayaan dan kekuatan kerajaan Tang yang perkasa, statusnya sebagai negara terkuat di wilayah ekstrem selatan, bahkan keberaniannya memulai perang penyatuan besar-besaran ini, semua itu tidak lepas dari tangan dingin sang kaisar. Ia adalah penguasa tertinggi yang mengendalikan segalanya. Tak seorang pun berani menentang perintahnya, apalagi menodai kewibawaannya. Nama besarnya telah menyebar ke seluruh penjuru wilayah, dikenal oleh miliaran orang dari puluhan kerajaan lain di ekstrem selatan tanpa ada satu pun yang bisa dibandingkan dengannya. Menyaksikan kemunculannya, orang-orang di kota Nanyang tak kuasa menyembunyikan keterkejutan. Ketakutan yang dalam menyelimuti raut wajah mereka, termasuk para ahli top tier sekalipun. Di hadapan pria ini, mereka semua tampak tak ubahnya rakyat biasa. Mereka telah bertempur sengit dengan ratusan ribu tentara Tang dan belum pernah sekalipun gentar. Namun kini, saat berhadapan dengan satu orang ini, kegelisahan dan rasa gentar tak bisa mereka bendung. Ada perasaan jelas bahwa mereka tidak pantas menjadi lawan baginya. Ini bukan semata-mata soal keberanian atau tidak. Ini adalah tentang kelayakan. Di bawah tekanan kekuasaan yang menggetarkan langit dan bumi, para pendekar biasa nyaris tak mampu berdiri tegak. Para ahli kelas 1 hanya bisa bertahan dengan susah payah, dan bahkan para tokoh puncak sekelas Wuzong pun hanya bisa berdiri terpaku, menatap ketak berdayaan mereka menghadapi kekuatan langit yang mengamuk dari sosok di atas sana. Dia seorang diri menundukkan seluruh kota Nanyang yang berisi lebih dari 1.000.000 jiwa. Apa yang tak mampu dilakukan oleh pasukan elit dalam jumlah ratusan ribu, berhasil ia wujudkan seorang diri. Bila ia menghendaki, bahkan formasi pelindung kota Nanyang yang kokoh selama puluhan tahun pun bisa ia hancurkan dengan mudah. Tak ada seorang pun yang berani meragukannya. Seorang diri, tapi begitu mengerikan. Bagaimana mungkin kekuatannya bisa sampai pada titik seperti ini? Bahkan Wei pun tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Beberapa waktu sebelumnya, ia sempat merasa putus asa, menyadari bahwa satu orang takkan mampu mengubah jalannya perang besar antara Tang dan Chu. Tapi sekarang, ia benar-benar sadar masalahnya bukan pada jumlah, tapi pada kekuatan. Andai saja ia punya kekuatan seperti Kaisar Tang, apa gunanya pasukan Tang sebanyak apapun? Dengan kekuatan itu, ia sendiri sanggup melindungi Chu. Bahkan mencegah pasukan Tang memasuki wilayahnya barang sejengkal. Akan ada hari di mana aku, Wei, bisa berdiri di tingkat itu juga. Wei mengepalkan tangannya erat-erat. Mata gelapnya menyala membara oleh semangat dan hasrat yang tak terbendung. Itulah kekuatan sejati yang ia dambakan. Itulah status dan kedudukan sejati yang menjadi tujuannya. Satu-satunya di atas semua orang. Tak tertandingi sejauh mata memandang. Tekad dalam dirinya menyala seperti nyala api yang membakar habis keraguan. Pada saat inilah, suara Kaisar Tang akhirnya terdengar. Suaranya seketika menyapu cakrawala. Zhong Ruhai, Zhao Tiangqi, keluar dan hadapilah aku. Suara itu bergema menggelegar di langit dan bumi. Namun anehnya, bukannya melemah, justru semakin lama semakin menguat. Suaranya begitu menggema hingga gendang telinga orang-orang terasa nyeri. Yang pertama adalah nama tuan sekte kita. Lalu siapa Zhao Tiangqi itu? Tanya Zhao yang di samping Wei tanpa sadar. Itu adalah tokoh utama dari sekte Shao. Jawab Tetuayan dengan nada serius. Mereka berdua juga berada di tingkat Wu Huang.
Tanya Wei Yi dengan mata membelalak. Tetua Yan mengangguk pelan setelah menarik napas dalam. Wei Yi terdiam. Ia paham, ini adalah tantangan terbuka dari Kaisar Tang. Di seluruh negeri Chu, hanya 2 orang itu yang dianggap layak menjadi lawannya. Bahkan leluhur keluarga kerajaan Chu, yang telah mencapai setengah langkah menuju Huang pun, tak dianggap pantas berbicara di hadapan sang kaisar. Kesombongan? Ya, tapi ia memang pantas untuk sombong. Wajah leluhur kerajaan Chu menggelap. Kedua tangannya mengepal, rasa malu menyesakkan dadanya. Sebagai leluhur keluarga kerajaan, saat negaranya diserang, ia bahkan tak dianggap pantas untuk berbicara. Namun setelah beberapa saat, genggamannya melonggar kembali. Ia tidak berani tampil ke depan. Atau lebih tepatnya, ia tak memiliki kekuatan untuk tampil. Setengah langkah ke Wuhuang memang sudah sangat tinggi bagi kebanyakan orang, tapi di hadapan seorang yang telah melangkah sepenuhnya menjadi Wuhuang, 1 serangan saja mungkin sudah cukup untuk menyingkirkannya. Inilah jurang kekuatan yang tak dapat diseberangi. Tiba-tiba, riak-riak di udara menyebar, dan sesosok pria tegap dan gagah muncul di udara. Dialah Zhong Ruhai, ketua sekte Overlord. Ekspresinya tenang, seolah telah menduga semuanya. Li Xuanwu, apa kau benar-benar tidak peduli pada keselamatan putramu? Zhong Ruhai bertanya dengan suara dalam dan serius. Putraku ada banyak, jawab Kaisar Tang tenang. Tapi hanya 1 yang bisa menjadi putra mahkota. Dalam situasi seperti sekarang, aku yakin kau tak ingin terjadi kekacauan di dalam negerimu sendiri. Tiba-tiba suara seorang perempuan yang dingin dan tegas menggema dari udara. Sesaat kemudian, muncul sosok wanita parubaya di samping Zhong Ruhai. Aura yang menyelimuti tubuhnya begitu dahsyat, membuat ruang di sekitarnya bergetar. Dia adalah Zhao Tianqi, ketua sekte Shawu saat ini, dan pendekar terkuat sekte tersebut, seorang wanita yang ternyata juga berada di puncak ranah Wuhuang. Wei Yi sebelumnya bahkan tidak tahu bahwa ketua sekte Shawu adalah seorang perempuan. Tapi aura yang terpancar darinya tidak kalah sedikit pun dibanding para pria. Bahkan di hadapan Li Xuanwu, Kaisar Tang, dia tetap tenang, tidak memperlihatkan sedikit pun ketertindasan. Itulah sebabnya aku datang hari ini, jawab Kaisar Tang datar. Meski ucapannya terdengar sederhana, namun Zhong Ruhai dan Zhao Tianqi saling bertukar pandang dengan ekspresi semakin serius. Sepertinya, kau memang ingin bertarung dengan kami? Tanya Zhong Ruhai dingin. Jika kalian berdua sanggup mengalahkanku, maka permintaan kalian akan aku kabulkan, ucap Kaisar Tang sambil melangkah maju 1 langkah. Seketika itu pula, gelombang energi menghantam dari segala arah, menyapu udara seperti naga-naga buas yang mengamuk, mengarah langsung kepada Zhong Ruhai dan Zhao Tianqi. Namun jika kalian berdua pun tak mampu menahanku, maka Chu akan menjadi milikku. Suaranya bergema menggelegar, membuat seluruh langit dan bumi bergetar. Zhong Ruhai dan Zhao Tianqi tak ragu lagi. Dalam sekejap, mereka berdua menyerang secara bersamaan, meluncur ke arah Kaisar Tang. 3 tokoh puncak Wuhuang akhirnya bertarung. Langit mendadak bergolak hebat. Angin badai menggila dan kekuatan dahsyat menyapu segala arah seperti tsunami surgawi yang siap menelan dunia. Bab 382, Hadiah Misi di Medan Perang. Di dalam sebuah halaman rumah di bagian dalam sekte Overlord. Saat fajar menyingsing, Wei perlahan membuka matanya dari sesi kultivasi malam yang intens. Ia menghela napas panjang. Namun hembusan napasnya bukanlah sembarang napas udara yang keluar dari mulutnya langsung melesat sejauh beberapa meter seperti anak panah yang tajam. Jika orang biasa melihat hal ini, mereka pasti akan terperangah tak percaya. Pada saat yang sama, sorot mata Wei juga memancarkan kilatan tajam yang mampu mengguncang jiwa siapapun yang melihatnya. Meskipun semalam tidak membawa lompatan besar dalam peningkatan kekuatannya, namun akumulasi demi akumulasi membuat ki merah murni di dalam dantiannya menjadi semakin pekat dan murni. Aliran ki-nya kini terasa lebih lancar,
bertenaga, dan dapat dikendalikan dengan presisi tinggi. Wei Yi merasa puas dengan pencapaian tersebut. Sejak menyaksikan kekuatan menakutkan dari Kaisar Tang, tekad dan semangat juangnya seperti api yang membakar hebat dalam dadanya. Ia tak ingin menyia-nyiakan satupun kesempatan untuk berkembang. Kultivasi pun kini menjadi hal yang lebih serius dan ia menjalaninya dengan semangat yang berkali lipat daripada sebelumnya. Saat ini, sudah lebih dari sebulan sejak pertempuran para Martial Emperor itu terjadi. Wei Yi juga telah kembali ke Sekte Bawang selama hampir 1 bulan. Namun hingga kini, hasil akhir dari pertempuran besar itu masih menjadi misteri bagi khalayak umum. Bisa dibilang, tak seorang pun mampu memastikan siapa yang menang atau kalah. Dari permukaan saja, tidak ada indikasi jelas tentang siapa yang unggul. Yang pasti, setelah pertarungan tersebut, Kaisar Tang langsung pergi begitu saja. 2 ketua sekta besar dari negeri Chu pun juga memilih untuk kembali ke sekta mereka masing-masing dan menutup diri dalam pelatihan tertutup. Beberapa hari kemudian, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan damai. Puluhan ribu pasukan Tang pun mundur dari kota Nanyang, dan pihak Tang berjanji tidak akan menyerang wilayah negeri Chu selama 10 tahun ke depan. Tentu saja, wilayah negeri Chu yang dimaksud adalah wilayah yang saat ini masih mereka kuasai. Adapun 2 provinsi bagian timur yang sebelumnya telah diduduki oleh Tang, tidak termasuk dalam perjanjian tersebut. Jelas sekali bahwa wilayah itu tidak akan dikembalikan begitu saja. Kecuali suatu hari nanti, negeri Chu cukup kuat untuk melancarkan serangan balasan. Hanya dengan kekuatan dan keberanian yang cukup, barulah negeri Chu bisa merebut kembali tanah yang hilang itu. Sebagai bagian dari kesepakatan damai, putra mahkota Tang, Li Long, dikembalikan ke negaranya tanpa cedera sedikit pun. Negeri Chu memang tidak menyiksa Li Long. Justru sebaliknya, selama ditahan, ia dilayani dengan makanan lezat dan fasilitas mewah. Tapi meskipun tubuhnya baik-baik saja, hatinya terpuruk sangat dalam. Li Long sangat sadar bahwa kejadian ini akan memberi pukulan telak terhadap reputasinya. Status dan pengaruhnya di dalam kekaisaran pasti akan terguncang hebat. Ketika ia pulang, yang menantinya bukanlah sambutan hangat rakyat, melainkan badai kritik dan amarah. Lagi pula, peperangan besar yang telah disusun dengan matang harus dihentikan di tengah jalan hanya karena dirinya. Tanggung jawab sebesar ini bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Meskipun ia adalah putra mahkota Kekaisaran Tang, kesalahan ini akan membayangi langkahnya di masa depan. Dulu, ia memiliki pengaruh dan reputasi yang tak tertandingi, membuat kedudukannya sebagai putra mahkota nyaris tak tergoyahkan. Saudara-saudaranya pun tak berani bermimpi menggantikannya. Namun kini, keadaan telah berubah drastis. Sekembalinya ia ke negeri asalnya, hidupnya dipastikan tidak akan tenang. Tentu saja, semua ini adalah hasil yang paling diharapkan oleh negeri Chu. Semakin kacau urusan internal Tang, semakin besar keuntungannya bagi negeri Chu. Di saat yang bersamaan, Deng! Waktu misi medan perang telah berakhir. Memulai perhitungan hadiah misi medan perang. Suara notifikasi sistem game tiba-tiba terdengar di benak Wei Yi. Ia tertegun sejenak, lalu buru-buru menyadari apa yang sedang terjadi. Wajahnya langsung diselimuti ekspresi gembira. Jadi, waktunya akhirnya tiba juga? Berbeda dengan misi biasa, misi medan perang hanya bisa mendapatkan seluruh hadiahnya setelah waktu yang ditentukan benar-benar habis. Ketika Wei Yi kembali dari kota Nanyang ke Sekta Bawang, batas waktu itu belum tercapai. Namun sekarang, sebulan kemudian, saatnya pun telah tiba. Deng! Jumlah musuh yang dibunuh oleh pemain Wei Yi dalam 3 bulan terakhir, 13.423 orang, termasuk 23 jenderal militer. Deng! Wei Yi mendapatkan hadiah misi berupa 13,42 juta poin pengalaman kultivasi, dan 13,42 juta poin pengalaman teknik bela diri. Deng! Wei Yi mendapatkan tambahan 230.000 poin reputasi negeri Chu. Deng! Karena Wei Yi berhasil menculik putra mahkota Tang, Li Long, dan secara signifikan memengaruhi hasil perang,
tingkat pengaruh medan perang mencapai 45%. Hadiah tambahan, 4,5 juta poin pengalaman kultivasi, 4,5 juta poin pengalaman teknik bela diri, serta 450.000 reputasi negeri Chu. Rentetan notifikasi terus berdatangan tanpa henti. Wei Yi sampai dibuat terbelalak dan hampir pusing karenanya. Ia tidak menyangka bahwa akan ada hadiah tambahan sebesar itu, sebuah kejutan besar yang benar-benar di luar perkiraannya. Jerih payahnya menculik putra mahkota Tang ternyata tidak sia-sia. Jika semuanya dijumlahkan, maka total hadiah yang ia dapatkan adalah poin pengalaman kultivasi, 17,92 juta. Poin pengalaman teknik bela diri, 17,92 juta. Reputasi negeri Chu, 670.000 poin. Sebanyak ini? Wei Yi tak kuasa menyembunyikan keterkejutannya. Ia bahkan sempat terdiam beberapa saat, matanya terbelalak. Ditambah dengan tabungan pengalaman sebanyak 1 juta lebih yang telah ia kumpulkan selama sebulan ini. Total pengalaman kultivasi yang ia miliki kini mencapai 19 juta poin, jumlah yang sangat luar biasa. Bagi Wei Yi, ini benar-benar sebuah kekayaan yang tak ternilai. Tanpa ragu, ia langsung memutuskan untuk menginvestasikan seluruh poin pengalaman tersebut ke dalam kultivasi. Sebab baginya, tingkat kultivasi adalah fondasi utama seorang praktisi sejati. Dengan 3 juta poin pengalaman, ia langsung menembus dari tingkat 2 raja bela diri ke tingkat ketiga. Dengan 4 juta poin, naik dari tingkat 3 ke tingkat keempat. Tambah 5 juta poin, naik ke tingkat kelima. Terakhir, 6 juta poin, menembus ke tingkat 6 raja bela diri. Pengalaman sebanyak 18 juta poin habis dalam sekejap. Wei Yi pun melesat dari seorang raja bela diri pemula langsung ke tingkat 6, tinggal 1 langkah lagi menuju level puncak raja bela diri. Bagi kebanyakan praktisi, kemajuan sebesar ini bisa memakan waktu 10 tahun atau lebih. Bahkan seumur hidup belum tentu bisa mencapainya. Lalu, bagaimana dengan pengalaman teknik bela diri? Wei Yi memikirkannya sejenak, lalu memutuskan untuk memasukkan semuanya ke dalam 2 jurus pedangnya. Intan pedang malam gelap, intan pedang matahari murni. Keduanya saat ini berada di level LV6. Dengan tambahan lebih dari 13 juta poin pengalaman, kedua jurus tersebut langsung naik ke LV8. Kekuatan mereka meningkat secara drastis, dan kini hanya tinggal 2 tingkat lagi menuju level maksimum LV10. Namun, menaikkan 1 level dari LV8 ke LV9 butuh sekitar 10 juta pengalaman, dan ke LV10 pun demikian. Tidak mudah, dan membutuhkan dedikasi luar biasa. Wei Yi sangat memahami tantangan ini. Semakin kuat jurusnya, semakin sulit juga untuk meningkatkannya. Terakhir, tersisa 670.000 poin reputasi negeri Chu. Jika semuanya ditukar ke peti harta perak, maka ia bisa membuka 67 kali. Namun bila memilih peti harta emas, jumlah pembukaan memang berkurang, tapi peluang mendapatkan item langka dan berharga justru jauh lebih tinggi. Sudahlah, lebih baik pilih peti emas saja. Meskipun peti perak lumayan, tapi sekarang levelku sudah terlalu tinggi, barang-barang di dalamnya belum tentu berguna lagi. Sebaliknya, peti emas punya peluang menghasilkan harta karun yang benar-benar langka. Wei Yi teringat akan 2 peti emas sebelumnya yang memberinya tungku penyerapan api 5 naga dan pil penjinak binatang, keduanya sangat berguna. Dengan harapan dan antisipasi yang tinggi, Wei Yi akhirnya membuat keputusan. Ia menghabiskan semua 670.000 poin reputasinya. Hasilnya, 6 peti emas dan 7 peti perak kini muncul dan melayang di hadapannya. Bab 383, Panen Besar dari Peti Harta. 6 peti harta emas dan 7 peti harta perak. Totalnya ada 13 peti di hadapan Wei Yi. Namun pertanyaannya, bagaimana cara membuka semuanya? Ini bukan perkara sepele. Strategi membuka peti juga bisa memengaruhi hasil yang didapat. Wei Yi bahkan merenung selama 1 batang dupa penuh sebelum akhirnya mengambil keputusan. Buka 7 peti perak dulu, baru lanjut ke 6 peti emas.
Uji keberuntungan dulu dari peti yang nilainya lebih rendah. Kalau hasilnya bagus, langsung lanjut semua. Tapi kalau Apes, bisa ditunda dulu. Wei menyusun rencana matang dalam benaknya. Tak lama kemudian, proses uji keberuntungan pun dimulai. Deng! Pemain Wei membuka peti perak dan memperoleh 1 batang emas. Wajah Wei langsung menghitam. Deng! Pemain Wei membuka peti perak dan memperoleh 1 botol pil Zhuan tingkat 4. Wajahnya makin gelap. Deng! Pemain Wei membuka peti perak dan memperoleh 1 kitab teknik kultivasi tingkat atas kualitas biasa. Kini wajahnya sudah nyaris ungu kehitaman. Deng! Pemain Wei membuka peti perak dan memperoleh 1 kitab teknik palu-palu besar goncang badai tingkat menengah kelas Xuan. Kedua mata Wei mulai berapi-api. Akhirnya, ia tak sanggup lagi melanjutkan. 4 peti perak sudah dibuka. 40.000 poin reputasi lenyap, dan hasilnya? Semua barang tak satu pun berguna baginya. Barang-barang itu mungkin bagus untuk pemula, tapi bagi Wei yang kini berada di puncak kekuatan, semua itu tak lebih dari sampah. Apa aku sedang sial hari ini? Gumamnya, sedikit ragu terhadap keberuntungannya sendiri. Lalu ia memutuskan. Sekali lagi, buka 3 peti perak sisanya sekaligus. Kalau hasilnya masih mengecewakan, ya sudah, berhenti saja hari ini. Tunggu beberapa hari, mungkin nasib akan membaik. Bagaimanapun juga, peti harta itu tersimpan aman dalam ruang sistem, tak akan lari kemana-mana. Apalagi, nilai peti emas jauh lebih tinggi dibandingkan peti perak. 1 peti emas bisa setara dengan 10 peti perak. Tentu saja, Wei tidak ingin menyia-nyiakan barang seberharga itu jika memang hari ini adalah hari sialnya. Kali ini, tanpa banyak drama, 3 peti perak dibuka sekaligus. Deng! Pemain Wei membuka peti perak dan memperoleh teknik kultivasi kelas menengah tingkat bumi ilmu dewa kepompong langit. Deng! Pemain Wei membuka peti perak dan memperoleh 50 butir pil pengalaman teknik bela diri ukuran besar. Deng! Pemain Wei membuka peti perak dan memperoleh 1 liontin pelindung berkualitas tinggi. Melihat ketiga barang yang diperoleh, Wei akhirnya bisa bernapas lega. Untung saja, ternyata keberuntunganku belum mati. Ilmu dewa kepompong langit, juga dikenal sebagai Tian Ken Gong, merupakan teknik kultivasi tingkat menengah kelas bumi. Untuk bisa mempelajarinya, dibutuhkan 3 wanita dengan murni Qin yang harus mentransfer energi mereka kepada 1 pria sebagai syarat awal. Setelah berhasil, kekuatan akan meningkat drastis. Yang unik, teknik ini membuat penggunanya bisa memproduksi benang sutra seperti seekor kepompong, dan jika dalam keadaan terdesak, pengguna dapat membungkus dirinya dengan kepompong pelindung. Dalam kondisi itu, tubuh akan diperbaiki secara otomatis, bahkan kekuatan bisa meningkat lebih tinggi dibanding sebelumnya. Sebuah teknik yang benar-benar menyelamatkan nyawa. Meskipun Wei tidak berencana untuk mempelajarinya, sebab ia sudah memiliki teknik yang jauh lebih unggul catatan Dewa Api Merah Rong, tetapi teknik ini tetap memiliki nilai tinggi. Ia bisa memberikannya sebagai hadiah, atau dijual dalam pelelangan, dan keduanya akan memberinya keuntungan besar. Peti perak yang bisa menghasilkan teknik kultivasi dengan kualitas seperti ini jelas merupakan keberuntungan luar biasa. Sedangkan 2 barang lainnya pun tak kalah menarik. 50 butir pil pengalaman teknik bela diri ukuran besar, setara dengan 5 juta poin pengalaman, cukup menguntungkan. Liontin pelindung berkualitas tinggi, sebuah barang langka, mampu menghasilkan perisai otomatis untuk melindungi dari serangan mendadak. Selama tidak hancur, liontin ini bisa diisi ulang dengan Qi dan digunakan kembali berkali-kali. 3 barang ini bahkan nilainya sudah melampaui 7 peti perak sebelumnya. Kalau begitu, sekalian saja. Buka 6 peti emasnya sekaligus. Semangat Wei langsung kembali meledak. Kekecewaan sebelumnya kini berubah menjadi semangat membara. Matanya memancarkan cahaya penuh harapan dan antusiasme. Barang-barang dari peti perak memang bagus,
tetapi belum ada yang benar-benar bisa mendorong kekuatannya ke level baru. Namun peti emas, itu cerita berbeda. Bisa jadi, harta karun sejati berada di dalamnya. Wei Yi menarik napas dalam-dalam. 6 peti emas dibuka sekaligus. Sekejap kemudian, cahaya keemasan yang menyilaukan memenuhi seluruh ruangan. Wei Yi bahkan harus memejamkan mata terlalu terang untuk dilihat langsung. Namun telinganya tetap menangkap semua suara sistem dengan jelas. Deng! Pemain Wei Yi membuka peti emas dan memperoleh 1 set zirah unggulan zirah giok ungu. Pembuka yang luar biasa. Deng! Pemain Wei Yi membuka peti emas dan memperoleh cek prak yang berlaku di seluruh serikat dagang sebesar 2 juta tael. Deng! Pemain Wei Yi membuka peti emas dan memperoleh teknik bela diri pedang pisau kayu terbakar burung matahari emas, tingkat tertinggi kelas bumi. Deng! Pemain Wei Yi membuka peti emas dan memperoleh 10 buku pengalaman formasi pertahanan. Deng! Pemain Wei Yi membuka peti emas dan memperoleh teknik kultivasi tubuh menara penstabil tubuh, tingkat atas kelas bumi. Deng! Pemain Wei Yi membuka peti emas dan memperoleh 1 ekor hewan peliharaan langka, tikus pencari harta kelas tinggi. Satu persatu, suara sistem mengumumkan harta karun yang diperoleh. Wei Yi langsung tertawa puas. Ini benar-benar luar biasa. Sukses besar. 6 peti emas, dan semuanya bernilai tinggi. Yang paling biasa saja adalah cek senilai 2 juta tel perak dan itu sudah sangat mahal. 10 buku pengalaman formasi memberikan 10.000 poin pengalaman dan langsung membuat Wei Yi naik dari LV1 ke LV23 dalam kemampuan merancang formasi pertahanan. Puluhan ribu ingatan dan teori formasi kini mengalir deras ke dalam benaknya. Wei Yi, si pemula di dunia formasi, kini telah menjadi seorang master formasi tingkat ketiga. Kalau dapat puluhan buku lagi, mungkin aku bisa jadi ahli formasi sehebat Taoist Kingmu. Gumamnya sambil tertawa geli. Tentu itu hanya candaan. Namun jika memang diberi kesempatan mendapat lebih banyak buku pengalaman formasi, menjadi seorang master formasi sejati bukan lagi mimpi. Zirah unggulan giok ungu tanpa pikir panjang langsung dikenakan. Zirah adalah barang yang sangat dibutuhkan. Sejak zirah lamanya, Shaft Hajhag Armor, hancur dalam pertempuran, ia selalu berharap menemukan penggantinya. Sekarang, harapan itu terkabul. Lalu ada 2 teknik langka. Menara penstabil tubuh, teknik kultivasi tubuh tingkat atas kelas bumi, memiliki 15 tahap. Jika dikuasai penuh, bisa membuat kekuatan fisik setara Raja Beladiri Puncak. Pisau kayu terbakar burung matahari emas, teknik serangan menggunakan energi panas dan cahaya tingkat tinggi. Teknik ini berada di tingkat tertinggi kelas bumi, sangat kuat dan destruktif. Tanpa ragu, keduanya langsung dipelajari. Dan yang terakhir seekor tikus pencari harta, hewan peliharaan legendaris dengan kemampuan alami untuk mendeteksi keberadaan harta karun. Hahaha! Ini benar-benar panen besar. Hari ini, keberuntungan berpihak padaku. Bab 384, Tikus Pencari Harta Kelas Istimewa. Menara harta penjinak tubuh adalah salah satu metode kultivasi tubuh tingkat tinggi dari kelas Earth Grade, dan tentu saja, Wei Yi tidak akan melewatkannya. Situasinya berbeda dengan para ahli kultivasi tubuh pada umumnya. Biasanya, para kultivator tubuh hanya akan mempelajari 1 atau 2 teknik saja, lalu mencurahkan waktu dan tenaga mereka selama bertahun-tahun untuk memperdalam pemahaman dan memperkuat tubuh mereka melalui metode tersebut. Proses ini membutuhkan pengorbanan besar, kerja keras tanpa henti dan ketekunan tinggi barulah bisa membawa hasil peningkatan kekuatan. Namun, Wei Yi tak seperti mereka. Selama dia mampu menaikkan teknik-teknik kultivasi tubuh yang dia pelajari hingga mencapai tingkat sempurna, maka dia akan memperoleh kekuatan tambahan yang signifikan tanpa perlu melalui proses panjang dan melelahkan seperti orang lain. Dengan kata lain, ia bisa melewati jalan pintas yang tak dimiliki siapapun.
Semakin banyak teknik kultivasi tubuh yang berhasil dia kuasai hingga tingkat sempurna, maka semakin besar pula peningkatan kekuatan yang ia peroleh. Jika suatu hari ia berhasil menyempurnakan 10 teknik kultivasi tubuh terbaik dunia, maka kekuatan yang ia miliki bisa mencapai tingkat yang sangat luar biasa, bahkan mungkin menyaingi kaisar perkasa dari dinasti Tang. Namun tentu saja, impian itu tidak mudah dicapai. Selain membutuhkan pengalaman yang sangat besar untuk meningkatkan level tekniknya, teknik-teknik tingkat atas pun sangat sulit didapatkan. Mengenai hal ini, Wei Yi tak bisa menahan diri untuk mengeluh dalam hati. Di dalam sistem toko, tersedia berbagai macam senjata sakti dan perlengkapan perang yang luar biasa lengkap. Semua jenis senjata dari tombak, kapak, hingga cambuk pun tersedia. Apapun yang dibutuhkan bisa dengan mudah dibeli. Namun anehnya, justru tak satu pun buku teknik kultivasi yang dijual, bahkan yang paling rendah sekalipun dari kelas Moro tak ada. Andai saja sistem toko menyediakan teknik-teknik tersebut, dia tak perlu pusing mencari ke sana kemari. Cukup bayar, lalu tinggal pelajari. Ini pasti disengaja, gerutu Wei Yi dalam hati, namun dia tidak punya cara untuk mengubahnya. Selain itu, ada juga teknik berjudul pedang api burung matahari, sebuah teknik pedang tingkat grade superior. Meski dirinya berfokus pada ilmu pedang dan tidak terlalu mendalami ilmu golok, tetap saja ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan belajar teknik langka ini. Siapa tahu, suatu saat ia akan menghadapi situasi di mana teknik ini berguna. Bagaimanapun, ini adalah teknik kelas atas yang mungkin bahkan kekuatan besar pun belum tentu memilikinya. Lagi pula, dia tak perlu membuang waktu dan tenaga untuk mempelajarinya. Cukup sekali pemindaian dari sistem, maka seluruh isi teknik langsung masuk ke dalam pikirannya. Jika ada bagian yang belum paham, tinggal klik langsung paham. Ya, sesederhana itu. Namun, untuk benar-benar menguasai esensi teknik ini dan mengeluarkan kekuatannya secara penuh, tentu diperlukan investasi besar dalam bentuk pengalaman bertarung agar levelnya bisa ditingkatkan. Sayangnya, Wei Yi belum berniat untuk itu sekarang. Dia memilih membiarkan teknik golok tingkat atas ini tetap berada di level pertama. Bahkan 5 juta pengalaman bertarung yang baru saja dia dapatkan belum satu pun ia gunakan. Setelah menyelesaikan semua itu, barulah pandangan Wei Yi beralih ke item terakhir yang ia peroleh dari peti emas yang menurutnya paling berharga di antara semua harta lainnya. Tikus pencari harta kelas istimewa. Wei Yi segera memeriksa informasi tentang makhluk mungil ini. Dalam sistem peliharaan, dijelaskan secara detail. Tikus pencari harta level saat ini, LV1. Merupakan hewan buas langka kelas istimewa, memiliki kecerdasan tinggi setara manusia dewasa. Kemampuannya meliputi penciuman super tajam, penglihatan luar biasa, mampu menembus tanah, teknik penggalian, dan kecepatan gerak yang sangat tinggi. Yang paling menonjol adalah kemampuan insting bawaan untuk mencari harta karun. Semakin tinggi levelnya, maka semakin akurat dan kuat kemampuannya dalam menemukan harta tersembunyi. Namun, kelemahannya juga jelas, kemampuan bertarungnya sangat rendah, dan ia dikenal sangat penakut. Begitu bertemu dengan musuh kuat atau makhluk buas, reaksinya adalah langsung kabur menembus tanah dan melarikan diri. Jadi, jangan harap dia bisa membantumu saat pertempuran. Begitu membaca deskripsi itu, Wei Yi pun sadar, mengharapkan makhluk ini menjadi rekan tempur seperti naga elang jelas mustahil. Sifatnya memang penakut seperti tikus, sangat cocok dengan namanya. Namun, kekuatan utamanya memang bukan untuk bertempur, melainkan untuk mencari harta tersembunyi. Entah itu tempat rahasia, gua penuh harta di balik gunung, atau benda spiritual tersembunyi di sungai dan hutan. Selama itu ada, tikus ini bisa menemukannya. Tentu saja, itu dengan catatan, harta tersebut memang benar-benar ada. Tikus ini tidak bisa menciptakan harta dari ketiadaan. Tetapi, jika dia bisa menemukan satu tempat rahasia saja, itu sudah merupakan keberuntungan besar. Tikus pencari harta, ya, sepertinya nanti kalau ada waktu luang,
aku akan bawa dia jalan-jalan keliling dunia. Gumam Wei. Siapa tahu tiba-tiba dia mencium keberadaan gua rahasia atau peninggalan kuno. Kalau dapat satu saja, aku bisa mendadak kaya raya. Sambil tersenyum, Wei memanggil tikus pencari harta dari ruang peliharaan. Cihit, cihit. Makhluk mungil itu langsung bersuara riang. Tanpa rasa takut atau canggung, ia langsung melompat ke bahu Wei dan duduk santai di sana. Matanya berkedip-kedip dengan ekspresi menggemaskan, seakan sedang mencoba menarik perhatian majikannya. Tikus mungil ini seukuran telapak tangan, sangat kecil dan lucu. Tubuhnya diselimuti bulu lembut berwarna ungu gelap yang memancarkan cahaya redup seperti sinar bintang, membuat penampilannya terlihat menawan. Wei merasa, jika dia membawa makhluk ini keluar, pasti akan langsung dikelilingi gadis-gadis yang ingin mengelus dan memeluknya. Hahaha, kalau kau nanti tidak bisa menemukan satu pun harta karun, mungkin aku akan menjualmu saja. Sepertinya bisa dapat harga tinggi. Wei tertawa sambil menggoda. Cigit! Cigit! Tikus pencari harta langsung bersuara keras seakan memprotes. Ia berdiri dengan dua kaki kecilnya di bahu Wei, lalu dengan satu cakar kecilnya menepuk-nepuk dadanya sambil menunjukkan ekspresi serius. Seolah berkata, jangan remehkan aku. Cari harta mah kecil bagiku. Hahaha, benar-benar mengerti bahasa manusia. Wei tertawa puas sambil mengelus kepala tikus kecil itu. Dibandingkan dengan naga elang, tikus pencari harta ini jelas jauh lebih cerdas. Seketika, ia pun menggunakan sebagian pengalamannya untuk menaikkan level makhluk mungil itu. Karena level awalnya rendah, pengalaman yang dibutuhkan pun masih sedikit. Untuk mencapai level 20 saja, total hanya butuh beberapa puluh ribu poin saja. Meski kini Wei hanya memiliki sekitar 1 juta lebih pengalaman kultivasi, itu lebih dari cukup untuk menaikkan level tikus pencari harta. Dalam sekejap, levelnya melonjak dari LV1 ke LV31. Ini berarti, tikus pencari harta kini telah melampaui batas tier 3 dan memasuki tingkatan tier 4, setara dengan kultivator manusia di tahap awal Martial Spirit Realm. Kekuatan energi pun langsung membanjiri tubuh mungilnya, membuat penampilannya berubah drastis. Tubuhnya tetap kecil, tapi bulunya kini tampak jauh lebih halus dan mewah mirip kain sutra kelas tertinggi. Kedua matanya yang hijau zamrud memancarkan cahaya cemerlang, seperti dua batu permata yang hidup. Bahkan Wei yang seorang pria pun sempat terpesona oleh pesonanya. Aku yakin, makhluk ini pasti betina. Gumamnya dalam hati. Wei sempat berpikir, mungkinkah suatu hari tikus pencari harta ini bisa berevolusi menjadi manusia? Setelah proses peningkatan selesai, makhluk mungil itu langsung berlarian ke sana kemari dengan semangat tinggi. Ia bergerak cepat, kadang menembus lantai dan muncul di tempat berbeda. Dengan kemampuan menyusup tanah dan kecepatan luar biasa, pergerakannya hampir tak bisa dilacak oleh mata telanjang, bahkan Wei sendiri sampai kewalahan mengikutinya. Kecepatannya luar biasa. Kalau levelnya naik ke Cio 5, mungkin kecepatannya bisa menyaingi aku. Wei bergumam. Namun, pada saat itulah seorang murid dari Balai Penegakan Hukum berlari mendekat ke arahnya. Ia memberi hormat dengan penuh hormat dan berkata, "Kakak senior, Penatuaian memanggil Anda." Mata Wei langsung berbinar. Apakah urusan itu sudah selesai? Tanpa membuang waktu, ia pun segera berangkat ke Balai Penegakan Hukum dengan tikus pencari harta menempel di bahunya. Bab 385, Seni Rahasia Jiwa. Dengan cepat, Wei tiba di Balai Penegakan Hukum milik sekte. Seperti yang sudah ia duga sebelumnya, kemunculan tikus pencari harta yang sedang bertengger di bahunya langsung menarik perhatian banyak orang. Khususnya para murid perempuan yang gemar pada binatang kecil. Begitu melihat makhluk mungil berbulu halus itu, mata mereka langsung berbinar-binar penuh semangat, bahkan ada yang sampai berteriak kegirangan. Melihat mereka begitu terpikat,
seolah ingin langsung menangkap tikus pencari harta itu dan memeluknya erat-erat sambil membelai sepuas hati. Tak sedikit juga yang mendekati Wei, penasaran ingin tahu asal-usul makhluk kecil ini, bahkan berharap bisa memiliki satu sebagai hewan peliharaan. Namun, untuk keinginan seperti itu, tentu saja Wei tidak bisa membantu. Tikus pencari harta ini ia peroleh dari hasil undian dalam peti harta emas, sebuah keberuntungan langka yang hampir mustahil terulang kembali. Ia sendiri bahkan tak berani berharap bisa mendapatkan satu lagi. Sesampainya di lantai atas balai penegakan hukum, Elderian langsung tertarik begitu melihat tikus kecil berbulu keemasan itu. "Dari mana kau dapatkan makhluk mungil ini?" tanyanya sambil mengamati tikus pencari harta dengan mata berbinar. "Jika penglihatanku tidak keliru, ini pasti tikus pencari harta, dan bukan sembarangan, ini yang berkualitas terbaik. Guru mengenalnya?" Wei agak terkejut. Sebelumnya, banyak orang yang bertanya padanya, tapi tidak satu pun yang bisa mengidentifikasi hewan itu dengan tepat. Bahkan banyak yang mengira ia bukan seekor tikus, sebab tubuhnya kecil, bulunya halus, dan penampilannya jauh berbeda dari tikus biasa. "Haha, aku pernah melihatnya sekali dulu, tapi yang itu kualitasnya jauh di bawah punyamu. Kau mendapatkannya dari wilayah Liuzhou?" tanya Elderian sambil tersenyum. "Saya hanya kebetulan menemukannya," jawab Wei samar. Ia memang tak bisa menjelaskan asal-muasal hewan itu secara gamblang, jadi ia memilih untuk menghindar secara halus. Elderian tidak mempermasalahkan jawaban tersebut. Baginya, seistimewa apapun tikus pencari harta, ia tetap hanyalah seekor binatang peliharaan. Perhatiannya segera beralih pada topik yang lebih penting. "Kau sebelumnya pernah bilang ingin mempelajari beberapa seni rahasia spiritual milik sekta, bukan?" katanya langsung ke pokok persoalan. "Aku sudah menanyakan ke pihak terkait, dan sepertinya tidak ada masalah." "Benarkah? Terima kasih, Guru." Wei langsung terlihat gembira. Pengalamannya di kompetisi bela diri Jiangnan, di mana ia sempat dirugikan karena kurangnya pemahaman terhadap seni spiritual, masih terpatri dalam ingatan. Sejak saat itu, ia selalu bertekad menutup kekurangannya di bidang ini. Namun karena perang besar antara Chu dan Tang serta misi kenaikannya ke tahap berikutnya, ia harus menunda keinginan itu. Kini, setelah urusannya hampir semua rampung, saatnya ia mengatasi kelemahannya. Namun seni rahasia spiritual bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari sembarangan, apalagi jenis yang diinginkan Wei adalah yang paling tinggi dan berharga dalam sekte. Bahkan bisa dibilang sebagai salah satu warisan inti sekte yang paling dijaga ketat. Karena itulah ia memohon bantuan gurunya untuk membuka jalan, sebab jika mengandalkan dirinya sendiri, belum tentu pihak sekte bersedia memberinya akses. "Kau tak perlu berterima kasih padaku," kata Elderian sambil menggeleng ringan. "Kau telah berjasa besar bagi sekte. Dengan kontribusimu sebesar ini, permintaan kecil seperti itu sudah seharusnya dikabulkan." Bagi Elderian, membantu muridnya dalam hal ini adalah sesuatu yang sepantasnya dilakukan, tak perlu merasa berutang budi. "Kalau saja tidak ada masalah dengan keluarga Long dan jika tidak ada Elder Qiu yang ikut campur, maka permintaanmu ini sudah sejak lama disetujui." Lanjutnya, yang dimaksud dengan masalah keluarga Long di sini bukanlah soal percobaan pembunuhan oleh Long Tianyun terhadap Wei, melainkan insiden besar yang terjadi sekitar setengah bulan lalu, pembasmian seluruh keluarga Long. Dan benar, itu ulah Wei. Ia telah membunuh cukup banyak anggota keluarga Long, dan permusuhan di antara mereka sudah tidak bisa diperbaiki. Maka untuk benar-benar menuntaskan segalanya, ia memastikan untuk mencabut akar sampai tuntas menghancurkan seluruh klan. Namun kali ini ia tidak turun tangan secara langsung. Ia bekerja sama dengan keluarga Wei dan Kamar Dagang 100 Bunga untuk mengatur pembasmian secara diam-diam oleh pihak lain. Karena tokoh-tokoh penting keluarga Long sudah lebih dahulu ia habisi, proses pembersihan ini berlangsung lancar. Dalam satu malam, keluarga Long pun lenyap dari muka bumi.
Sekte Bawang tentu saja murka. Namun begitu penyelidikan mengarah pada Wei, mereka justru terdiam. Meski tak ada pengakuan resmi, semua orang tahu siapa dalang di baliknya. Tidak perlu diumumkan secara terang-terangan, karena tidak ada dinding yang benar-benar bisa menutupi angin. Semua tahu konflik antara Wei dan keluarga Long, serta fakta bahwa keluarga Long sempat mengirim pembunuh untuk melenyapkannya, tetapi justru gagal total. Hal itu sudah menjadi rahasia umum. Tentu, keberhasilan Wei dalam perang, reputasinya yang melejit, dan ketiadaan bukti konkret membuat sekte tak bisa menindak lebih jauh. Maka insiden itu pun akhirnya dibiarkan begitu saja. Namun, tetap ada dampaknya misalnya dalam proses pengajuan izin mempelajari seni rahasia spiritual, beberapa elder menolak, terutama Elder Q yang punya hubungan dekat dengan keluarga Long. Elder Q dan Wei memang sudah lama berseteru, jadi tindakannya tidak terlalu mengejutkan. Sayangnya, tidak seperti keluarga Long, Wei tidak bisa seenaknya menyingkirkan Elder Q. Jika membunuh keluarga Long masih bisa dianggap sebagai tindakan balasan wajar karena mereka duluan menyerang, maka menjatuhkan seorang elder sekta adalah pelanggaran berat yang menyentuh dasar-dasar aturan sekta. Itu bukan sesuatu yang bisa dimaafkan. Untungnya, berkat usaha Elderian, permintaannya akhirnya disetujui. Aku tahu, kau bukan seperti kakak seperguruanmu yang kadang suka gegabah. Kau selalu cermat. Tapi tetap saja, pikirkan baik-baik sebelum bertindak. Ujar Elderian memberi nasihat tulus. Sekali sekta memaklumi tindakanmu. Tapi jika kau mengulangi lagi, mereka tidak akan tinggal diam. Saya mengerti, Guru. Wei menjawab dengan hormat dan sungguh-sungguh. Baiklah. Sekarang ikut aku ke istana Luo Chen. Kau akan bertemu langsung dengan sang kepala sekta. Ujar Elderian seraya berdiri. Kepala sekta ingin menemuiku? Wei terkejut. Bagaimana kondisi beliau sekarang? Pikiran Wei langsung terlempar pada pertempuran antara para kaisar bela diri sebulan lalu. Kenangan itu masih membekas dalam benaknya. Pertarungan pada level itu bahkan tidak bisa didekati oleh ahli tingkat Wuzong sekalipun, apalagi orang biasa. Aku juga tidak tahu pasti. Elderian menggeleng pelan, rona cemas terlintas di matanya. Sejak kembali, kepala sekta terus mengurung diri di istana Luo Chen dan belum menerima tamu siapapun. Kau adalah orang pertama yang beliau minta temui. Ia sempat ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi setelah berpikir sejenak, ia hanya diam dan melangkah maju. Ayo, kita berangkat. Mereka berdua lalu meninggalkan balai penegakan hukum dan menuju bagian terdalam dari sekte Bawang, tempat berdirinya istana Luo Chen. Tak sampai waktu 1/4 jam, mereka telah sampai di hadapan istana yang megah namun tertutup rapat itu. Masuklah. Ujar Elderian sambil berhenti di depan gerbang. Jika kepala sekta mengajukan permintaan apapun, pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Saya mengerti. Jawab Wei pelan, lalu menghela napas dalam-dalam dan mulai melangkah maju. Gek! Dengan suara berat yang menggema, pintu istana perlahan terbuka. Tanpa satu pun tangan yang menyentuhnya. Bab 386, wajah tua dan rambut